Selamat datang penonton karya Tanah Jawa, terima kasih sudah menonton di channel kami, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai nabi sekaligus manusia yang paling kaya di bumi. Sebelum Nabi Sulaiman lahir, gelar ini sempat dipegang oleh ayahnya yakni Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel. Beliau dikisahkan sebagai seorang pemimpin yang sangat baik lagi bijaksana, sehingga hal ini berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Mendapat gelar sebagai manusia paling kaya yang pernah ada, bagaimana sebenarnya kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut sebagai mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya, "Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya." Mendengar itu Nabi Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau, yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang saleh-saleh." Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Selain dikaruniai mukjizat dapat mengerti bahasa binatang, Nabi Sulaiman merupakan orang terkaya sepanjang masa. Dalam sebuah Al-Quran menunjukkan jika kekayaan Nabi Sulaiman yang jumlahnya sangat melimpah hingga tidak bisa digambarkan sebab tak terhitung jumlahnya. Ketika Nabi Sulaiman pernah memberi makan seluruh makhluk hidup, ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman. Dengan harta dan kekuasaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman berniat untuk membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Menurutnya, bukan hal yang sulit untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilakannya. Usai Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangan, Allah berfirman, "Makhluk manakah yang akan engkau suruh mulai menyantap makanan itu terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman menjawab, "Aku mohon agar engkau menghadapkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut agar menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tak segera menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Allah hanya mendatangkan seekor ikan yang besar saja dari sekian banyak ikan yang hidup di laut. Ikan besar itu pun diletakkan Allah di hadapan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang, meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa sungguhnya hanya Allah sajalah yang dapat memberi rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah menyiapkan makanan begitu banyak dan dengan susah payah pada akhirnya tak dapat membuat satu ekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyuguhkan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bala tentara Nabi Sulaiman. Sementara itu, diceritakan dalam Al-Quran jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan telah diceritakan pula bahwa masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri dan tak ada bandingannya dari siapapun. Seperti jin Nabi Sulaiman yang mampu membawa sang Nabi pergi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Bahkan, pernah diceritakan pula jika pasukan jin Ifrit dan para manusia alim Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik, bahkan kurang. Satu lagi, Nabi Sulaiman melaksanakan haji bersama jin, manusia, burung-burung, dan beserta angin. Memiliki istana termegah di dunia. Banyak literatur yang menceritakan, Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah luar biasa. Besarnya sendiri tak terkira, namun yang jelas sejauh mata memandang istana Nabi Sulaiman seperti tidak ada ujungnya. Di dalamnya sendiri bertaburan batu-batu mulia, pintu gerbangnya terbuat dari kaca dengan pilar-pilar menjulang yang jumlahnya sangat banyak. Di dekat singgasananya,
terdapat sebuah ruangan sangat luas dengan lantai yang seolah-olah adalah genangan air, padahal lantai tersebut adalah kaca. Di dalam Al-Quran diceritakan ketika itu Ratu Bilqis sampai menjinjing pakainya hingga betis ketika melewati tempat itu. Namun, ketika Nabi Sulaiman mengatakan itu hanya kaca, sang ratu pun tertunduk malu dan mengakui kehebatan Nabi Sulaiman. Hingga saat ini, masih ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon harta ini terkubur di sebuah tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Namun letak keberadaan peninggalan harta Nabi Sulaiman masih simpang siur. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Karya Tanah Jawa dengan subscribe, share, like, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi dakwah ke seluruh dunia, dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.